Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan bab income statement and related information. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kirania Zara dengan NPM akhir 236. Lalu teman kelompok saya Banun Salisa Auda dengan NPM akhir 139, Alia Desmita Pramesti dengan NPM akhir 152, Arinah Kalia Firdaus dengan NPM akhir 160, Bilkis Humaira Karima dengan NPM akhir 165, Wulan Satyawardani dengan NPM akhir 169, dan Indira Saskia Almira dengan NPM akhir 256. Income statement. Income statement adalah laporan keuangan yang mengukur kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Digunakan untuk menilai profitabilitas, nilai investasi, kemampuan membayar utang, serta membantu memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Lalu selanjutnya ada usefulness of the income statement. Yang pertama yaitu menilai kinerja masa lalu. Melihat hubungan antara pendapatan dan beban untuk mengetahui apakah perusahaan untung atau rugi. Dengan membandingkan pendapatan dan beban, kita bisa melihat apakah perusahaan mengalami peningkatan atau penurunan kinerja. Yang kedua ada memprediksi kinerja masa depan. Tren laba dan pendapatan bisa digunakan sebagai dasar permainan. Jika perusahaan menunjukkan tren laba yang stabil atau meningkat, hal tersebut bisa menjadi indikator kinerja yang baik ke depannya. Lalu yang ketiga ada menilai risiko dan ketidakpastian arus kas. Memahami apakah laba berasal dari operasi normal, berulang, atau kejadian tidak biasa. Ini dengan memisahkan pendapatan dari kegiatan operasional dan non-operasional, pengguna laporan dapat menilai apakah laba tersebut berkelanjutan atau tidak. Kemudian ada limitation of the income statement. Yang pertama yaitu tidak semua item bisa diukur dan dilaporkan. Beberapa faktor penting seperti nilai merek, kualitas layanan, atau loyalitas pelanggan tidak selalu tercatat dalam laporan laba rugi. Yang kedua yaitu dipengaruhi metode akuntansi. Perbedaan metode, misalnya depresiasi, bisa menghasilkan angka laba berbeda. Lalu yang ketiga, banyak menggunakan estimasi dan judgment. Estimasi umur aset, biaya garansi, piutang, tak tertagih bisa memengaruhi laba. Quality of earnings. Quality of earnings menunjukkan seberapa andal laba perusahaan. Masalah muncul jika ada earnings management, yaitu pengaturan waktu, pengakuan pendapatan atau beban untuk membuat laba terlihat stabil atau sesuai target. Lalu ada impact of earnings management. Yang pertama yaitu menurunkan kualitas laporan keuangan. Laporan tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga sulit digunakan untuk memprediksi masa depan. Lalu mengurangi kepercayaan investor. Investor bisa kehilangan kepercayaan jika mengetahui adanya manipulasi laba. Lalu bisa menyebabkan keputusan investasi yang salah. Di sini saya akan menjelaskan content and format of the income statement atau isi dan format laporan laba rugi. Elemen laporan laba rugi. Laba bersih dihasilkan dari transaksi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Metode ini berfokus pada aktivitas terkait laba yang telah terjadi selama periode tersebut. Laporan ini dapat lebih lanjut mengklasifikasikan laba berdasarkan pelanggan, lini produk atau fungsi berdasarkan operasi dan non-operasi, dan berdasarkan kegiatan yang berkelanjutan dan yang dihentikan. Dua elemen utama dari laporan laba rugi adalah pendapatan dan beban. Pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas selain yang berkaitan dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Pendapatan mencakup penerimaan dan keuntungan yang timbul dari aktivitas biasa suatu perusahaan dan memiliki banyak bentuk, seperti penjualan, biaya, bunga, dividen, dan sewa. Keuntungan mewakili item lain yang memenuhi definisi pendapatan dan mungkin timbul atau tidak timbul dari aktivitas biasa suatu perusahaan. Misalnya, keuntungan dari penjualan aset jangka panjang atau keuntungan yang belum terrealisasi dari perdagangan sekuritas. Beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas.
Beban mencakup beban dan kerugian. Beban umumnya timbul dari aktivitas biasa suatu perusahaan dan memiliki banyak bentuk seperti harga pokok penjualan, penyusutan, sewa, gaji, dan upah, serta pajak. Kerugian mewakili item lain yang memenuhi definisi beban dan mungkin timbul atau tidak timbul dari aktivitas biasa suatu perusahaan. Kerugian meliputi kerugian atas biaya restrukturisasi, kerugian terkait penjualan aset jangka panjang, atau kerugian yang belum terrealisasi atas sekuritas perdagangan. Ketika keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi, umumnya keduanya diungkapkan secara terpisah, karena pengetahuan tentang hal tersebut berguna untuk menilai arus kas di masa mendatang. Dengan menampilkan elemen-elemen laporan laba rugi secara rinci dan membandingkannya dengan data tahun-tahun sebelumnya, para pengambil keputusan dapat menilai pendapatan dan arus kas di masa mendatang dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu intermediate components of the income statement atau komponen menengah laporan laba rugi. Perusahaan umumnya menyajikan sebagian atau seluruh bagian dan total dalam laporan laba rugi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1, yang terdiri dari sales or revenue section, cost of goods sold section, gross profit, selling expenses, administrative or general expenses, other income and expense, income for operations, financing cost, income before income tax, income from continuing operations, discontinued operation, net income, non-controlling interest, dan earning per share. Kemudian pada gambar 4.2 menyajikan laporan laba rugi untuk perusahaan Bok Hong. Laporan laba rugi tersebut mencakup semua item utama dalam daftar sebelumnya, kecuali discontinued operation. Dalam menghitung laba bersih, laporan tersebut menyajikan subtotal dan total laba kotor, pendapatan dari operasi, pendapatan sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Selanjutnya yaitu condensed income statement atau laporan laba rugi ringkas. Dalam beberapa kasus, laporan laba rugi tidak mungkin menyajikan semua detail pengeluaran yang diinginkan. Jadi, perusahaan hanya memasukkan total komponen dalam laporan laba rugi. Kemudian, perusahaan juga menyiapkan jadwal tambahan untuk mendukung total tersebut. Format ini dapat mengurangi laporan laba rugi itu sendiri menjadi beberapa baris dalam satu lembar. Karena alasan ini, pembaca yang ingin mempelajari semua data yang dilaporkan tentang operasi harus memperhatikan jadwal pendukungnya. Sebagai contoh, laporan laba rugi yang ditunjukkan pada gambar 4.3 untuk perusahaan Bok Hong. Laporan ini merupakan versi ringkas dari laporan laba rugi yang lebih rinci yang disajikan pada gambar sebelumnya. Laporan ini lebih mewakili jenis laporan yang ditemukan dalam praktik. Kemudian pada gambar 4.4 menunjukkan contoh jadwal pendukung yang dirujuk silang sebagai catatan D dan merinci beban penjualan. Di bagian pertama ada gross profit atau laba kotor. Gross profit dihitung dari penjualan bersih dikurangi cost of goods sold atau biaya barang yang dijual. Artinya, kita hanya melihat selisih antara pendapatan dari penjualan dengan biaya langsung untuk menghasilkan atau memperoleh barang tersebut. Laba kotor ini penting karena menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menjalankan aktivitas utamanya, yaitu menjual produk atau jasa. Kalau gross profit tinggi, berarti perusahaan mampu mengendalikan biaya produksinya dengan baik dibandingkan dengan pendapatannya. Angka ini juga sering digunakan untuk menilai margin keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada income from operation atau laba operasi. Laba operasi diperoleh dari gross profit yang sudah dikurangi beban operasional seperti beban penjualan dan beban administrasi. Bagian ini menunjukkan hasil dari kegiatan bisnis utama perusahaan tanpa dipengaruhi oleh pendapatan atau beban lain di luar operasi, seperti bunga atau keuntungan penjualan aset. Jadi, angka ini lebih mencerminkan kinerja operasional yang sebenarnya. Investor biasanya melihat bagian ini untuk menilai apakah kegiatan inti perusahaan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Kemudian ada income before income tax atau laba sebelum pajak. Laba ini diperoleh setelah laba operasi disesuaikan dengan pendapatan dan beban lain-lain, termasuk biaya keuangan seperti beban bunga. Di tahap ini kita sudah melihat total laba perusahaan sebelum kewajiban pajak dihitung.
Bagian ini penting karena menunjukkan dampak aktivitas non-operasional dan pembiayaan terhadap laba perusahaan. Misalnya, kalau perusahaan memiliki utang besar, beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak. Lalu ada net income atau laba bersih. Laba bersih diperoleh setelah laba sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. Ini adalah angka akhir yang menunjukkan keuntungan bersih perusahaan dalam satu periode. Net income sering dianggap sebagai ukuran paling penting dalam laporan laba rugi karena mencerminkan hasil akhir dari seluruh aktivitas perusahaan, baik operasional maupun non-operasional. Angka ini juga menjadi dasar dalam pembagian dividen dan penambahan laba ditahan. Selanjutnya ada earning per share atau EPS. Earning per share atau EPS adalah ukuran yang menunjukkan besarnya laba bersih yang tersedia bagi setiap lembar saham biasa yang beredar. EPS menjadi salah satu indikator terpenting dalam analisis kinerja perusahaan karena langsung menggambarkan profitabilitas dari sudut pandang investor. Rumus perhitungan EPS yaitu dengan mengurangi laba bersih dengan dividen saham preferen terlebih dahulu, karena laba tersebut bukan hak pemegang saham biasa. Setelah itu, hasilnya dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar selama periode berjalan. Sebagai contoh, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 350.000 dan membayar dividen preferen sebesar 50.000 dengan rata-rata 100.000 saham biasa beredar. Maka EPS-nya adalah 350.000 dikurangi 50.000 lalu dibagi dengan 100.000 sama dengan $3 per saham. EPS menunjukkan laba yang dihasilkan per lembar saham, tetapi tidak berarti jumlah tersebut pasti dibagikan sebagai dividen. Karena pentingnya informasi ini, standar akuntansi mewajibkan perusahaan menyajikan EPS secara langsung pada laporan laba rugi. Berikutnya ada discontinued operation. Ketika perusahaan memutuskan untuk menutup atau menjual salah satu divisi secara permanen, maka divisi itu disebut discontinued operation. Jadi, discontinued operation adalah bagian bisnis yang sudah tidak dijalankan lagi. Tujuan pelaporan discontinued operation adalah untuk memisahkan kinerja operasi yang masih berlanjut atau continuing operation dari operasi yang sudah tidak menjadi bagian dari perusahaan. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi prospek masa depan perusahaan secara lebih akurat. Dalam laporan laba rugi, discontinued operation disajikan secara terpisah setelah income from continuing operation dan dilaporkan dalam jumlah bersih setelah pajak atau net of tax di laporan laba rugi. Urutannya seperti ini. 1. Income from continuing operation, lalu yang kedua discontinued operation, dan ketiga net income. Discontinued operation selalu ditampilkan setelah pajak atau net of tax, artinya angka yang muncul sudah dikurangi atau ditambah efek pajaknya. Selanjutnya ada interperiod tax allocation. Interperiod tax allocation adalah proses mengalokasikan beban pajak dalam satu periode akuntansi ke berbagai komponen laba yang berbeda. Konsep dasarnya adalah let the tax follow the income, artinya pajak harus dibebankan sesuai dengan sumber penghasilan atau kerugian yang menimbulkannya. Contoh ketika discontinued operation mengalami keuntungan. Jika suatu komponen yang dihentikan menghasilkan laba atau keuntungan, maka laba tersebut harus disajikan setelah dikurangi pajak yang terkait. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki income before tax sebesar $250, gain dari discontinued operation sebesar $100.000, dan tarif pajaknya sebesar 30%. Maka pajak atas gain tersebut adalah $30.000 dari 30% dikali $100.000. Dengan demikian, gain atau untung dari discontinued operation yang dilaporkan adalah $70.000. Lalu ketika discontinued operation mengalami kerugian. Jika komponen yang dihentikan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga dilaporkan dalam jumlah bersih setelah pajak. Namun dalam kasus rugi, pajak menghasilkan manfaat pajak atau tax benefit. Misalnya, rugi discontinued operation sebesar $100.000 dan tarif pajaknya sebesar 30%. Manfaat pajak yang diperoleh adalah $30, sehingga rugi bersih setelah pajak yang dilaporkan adalah $70.000. Artinya, walaupun perusahaan mengalami kerugian sebesar $100.000, dampak bersih terhadap laba tersebut mempertimbangkan pajak hanya $70.000. Dengan metode ini, pengguna laporan keuangan dapat melihat secara jelas dampak pajak terhadap masing-masing komponen laba.
Pendekatan ini juga mencegah kesalahan interpretasi yang bisa terjadi jika hanya melihat angka sebelum pajak. Selanjutnya ada Allocation to Non-Controlling Interest atau NCI. NCI terjadi dalam laporan keuangan konsolidasi ketika perusahaan induk memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain tetapi tidak 100%. Bagian kepemilikan yang tidak dimiliki induk disebut Non-Controlling Interest atau NCI. Dalam laporan laba rugi konsolidasi, laba bersih grup harus dialokasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian yang menjadi hak pemegang saham perusahaan induk. Lalu yang kedua, bagian yang menjadi hak pemegang saham non-pengendali atau NCI. Sebagai contoh, jika laba bersih konsolidasi adalah $164.489.000 dan $120.000 merupakan hak pemegang saham induk, maka sisanya sebesar $44.489.000 merupakan bagian NCI. NCI ini bukanlah beban atau pengurang laba. NCI adalah pembagian laba kepada pemilik lain dalam struktur kepemilikan grup. Oleh karena itu, penyajiannya dilakukan sebagai alokasi laba bersih, bukan sebagai biaya operasional. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai accounting change and error. Perubahan dalam akuntansi terjadi karena kondisi penting menimbulkan ketidakpastian dalam data laporan keuangan. Perubahan yang biasanya terjadi dalam metode penilaian persediaan atau perubahan prinsip akuntansi yang sudah ada ke prinsip akuntansi yang baru. Perusahaan dapat mengubah prinsip akuntansi, tetapi mereka harus menunjukkan bahwa prinsip yang baru diterapkan lebih baik dibandingkan prinsip yang lama. Perusahaan mengakui perubahan dalam prinsip akuntansi dengan melakukan penyesuaian yang bernama retrospektif terhadap laporan keuangan. Penyesuaian ini menyajikan kembali laporan tahun-tahun sebelumnya agar konsisten dengan prinsip yang baru akan diterapkan. Perusahaan mencatat dampak kumulatif perubahan untuk periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal pada periode paling awal yang akan disajikan. Lalu selanjutnya ada change in accounting estimates atau perubahan dalam estimasi akuntansi. Hal ini merupakan bagian yang melekat pada proses akuntansi karena berjalannya waktu, muncul informasi baru yang menyebabkan estimasi tersebut direvisi. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan yang baik dalam melakukan estimasi. Perusahaan memperlakukan perubahan estimasi secara prospektif. Sebagai contohnya, perusahaan mengestimasi umur manfaat dan nilai residu aset tetap yang dapat disusutkan, piutang tak tertagih, keusangan persediaan, serta jumlah periode yang diharapkan memberikan manfaat dari suatu pengeluaran tersebut. Selanjutnya, untuk mengilustrasikan perubahan estimasi yang hanya memengaruhi periode perubahan, terdapat contoh yaitu DuPage Materials AG yang secara konsisten memperkirakan beban piutang tak tertagih sebesar 1% dari piutang usaha. Namun, pada tahun 2022, DuPage menentukan bahwa mereka harus merevisi estimasi piutang tak tertagih untuk penjualan kredit tahun berjalan menjadi 2% atau 2 kali lipat persentase tahun-tahun sebelumnya. Tingkat persentase 2% ini diperlukan untuk mengurangi piutang usaha menjadi nilai realisasi bersih. Penggunaan 2% menghasilkan beban piutang tak tertagih sebesar 240.000 atau 2 kali lipat jumlah yang menggunakan estimasi 1% untuk tahun-tahun sebelumnya. DuPage mencatat beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait pada tanggal 31 Desember 2022 yang dapat dilihat pada gambar terlampir. Baik, untuk accounting change and errors yang ketiga yaitu corrections of errors atau koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan merupakan kesalahan yang terjadi akibat kesalahan matematika, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan disusun. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan yang telah mengoreksi kesalahan dalam laporan keuangan mereka. Kesalahan tersebut meliputi hal-hal seperti pelaporan pendapatan yang tidak tepat, akuntansi untuk opsi saham, penyisihan piutang, persediaan, dan lainnya. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2022, Thang Ltd menetapkan bahwa mereka secara keliru melebih-lebihkan piutang dan pendapatan penjualan sebesar 100.000 pada tahun 2021.
Pada tahun 2022, Frank membuat jurnal berikut untuk mengoreksi kesalahan yang dapat dilihat pada gambar terlampir. Saldo laba ditahan di debit karena pendapatan penjualan, dan karenanya laba bersih telah dilebih-lebihkan pada periode sebelumnya. Lalu, saldo piutang usaha di kredit untuk mengurangi saldo yang dilebih-lebihkan ini ke jumlah yang benar. Untuk subbab selanjutnya yakni mengenai related equity statements atau laporan ekuitas terkait. Yang pertama di sini ada laporan laba ditahan atau dalam bahasa Inggrisnya retained earnings statement, yang dimana laporan ini memberikan informasi mengenai rekonsiliasi saldo awal dan akhir laba ditahan untuk menjelaskan perubahan ekuitas bersih selama 1 tahun. Nah, komponen-komponen perubahannya yakni ada 3, yaitu peningkatan, penurunan, dan penyesuaian. Perusahaan sering membatasi laba ditahan karena kebijakan direksi atau kontrak. Restriksi ini biasanya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan, dan perusahaan dapat mentransfer jumlah yang dibatasi ke akun yang bernama laba diterima yang dicantumkan, atau dalam bahasa Inggrisnya appropriated retained earnings. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada contoh laporan laba ditahan dari Choi Ltd pada tanggal 31 Desember 2022. Di sini bisa kita lihat bahwa laporan dimulai dengan saldo awal yang dilaporkan, yakni sebanyak 1.050.000 won, kemudian disesuaikan dengan koreksi tambahan kesalahan periode sebelumnya, atau understatement laba bersih sebesar 50.000 won, untuk mendapatkan saldo awal yang benar, 1.100.000. Lalu di sini juga bisa kita lihat bahwa perusahaan juga menambahkan laba bersih pada tahun berjalan sebesar 360.000 won, menghasilkan total sebesar 1.460.000 won yang tersedia untuk dibagikan atau ditahan. Lalu perusahaan juga mengurangi laba ditahan atas distribusi kepada pemegang saham berupa dividen tunai sebesar 100.000 won dan dividen saham sebesar 200.000 won dengan total pengurang sebesar 300.000 won. Setelah dikurangi total dividen, saldo laba ditahan per 31 Desember 2022 adalah 1.160.000 won. Untuk laporan yang kedua, yakni ada laporan laba komprehensif, atau dalam bahasa Inggrisnya Comprehensive Income Statement, yang dimana laporan ini mencakup semua pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang diakui selama periode tertentu. Nah, untuk jenisnya di sini ada pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income. Item-item yang melewati laba bersih tetapi mempengaruhi ekuitas seperti keuntungan, kerugian yang belum direalisasi atas efek ekuitas dan perdagangan, item tersebut diklasifikasikan sebagai OCI. Untuk format penyajiannya, perusahaan dapat memilih 2 jenis, yaitu ada one statement approach atau satu laporan, yang dimana dia menggabungkan laba bersih dan OCI dalam satu pernyataan berkelanjutan. Lalu ada two statement approach, yaitu menyajikan laporan laba rugi tradisional diikuti oleh laporan laba komprehensif terpisah. Di sini di sebelah kiri saya bisa kita lihat bahwa ada laporan GIL SPA. Untuk yang bagian atas ini adalah laporan dari one statement approach, satu laporan, lalu yang bagian bawah ini 2 laporan atau two statement approach. Untuk one statement approach, strukturnya dimulai dari pendapatan penjualan hingga menghasilkan laba bersih sebagai subtotal, lalu diikuti dengan item order comprehensive income. Untuk keunggulan dari one statement approach, yakni kita dapat diberikan pandangan komprehensif yang instan bagi pembaca laporan keuangan mengenai total perubahan kekayaan bersih perusahaan dari seluruh aktivitas, baik operasional atau investasi atau yang lain, tanpa kita harus memindah-mindahkan dokumen. Lalu untuk yang two statement approach atau 2 laporan,
Dalam metode ini, GIL SPA memisahkan informasi operasional dengan informasi komprehensif ke dalam dua bagian yang berdiri sendiri. Yang pertama, bagian atas, itu ada laporan laba rugi. Nah, fokus murninya pada kinerja operasional yang menghasilkan laba bersih sebesar 110.000 euro. Lalu yang bagian bawah ialah laporan laba komprehensif, di mana dia mengambil angka laba bersih tersebut sebagai titik awal atau sebagai subtotal, lalu menambahkan item other comprehensive income untuk mencapai total laba komprehensif. Keunggulannya, dia dapat memberikan penekanan yang lebih kuat pada laba operasional sebagai metrik utama kinerja manajemen, sementara OCI disajikan sebagai tambahan yang memperjelas pergerakan ekuitas akibat faktor eksternal, seperti pasar. Untuk kesamaannya ialah keduanya dapat menghasilkan angka akhir yang sama, jumlah yang sama, yaitu total laba komprehensif sebesar 140.000 euro. Perbedaannya terletak pada penekanan informasi. One statement lebih efisien menyatukan seluruh aspek pendapatan, sedangkan two statement memberikan klarifikasi antara profitabilitas inti bisnis dan dampak perubahan nilai wajar investasi. Untuk laporan yang terakhir, di sini ada Statement of Changes in Equity atau laporan perubahan ekuitas. Laporan ini dapat memberikan pandangan menyeluruh mengenai pergerakan seluruh komponen ekuitas dalam satu periode. Fungsinya ialah untuk melaporkan perubahan modal saham, laba ditahan, dan akumulasi penghasilan komprehensif lainnya. Laporan ini menjembatani saldo awal dengan saldo akhir setiap akun ekuitas termasuk dampak dari penerbitan saham, pembayaran dividen, dan kinerja laba tahun berjalan. Lalu di sini juga ada contoh dari GIL SPA. Untuk strukturnya, laporan ini menyajikan rekonsiliasi yang sangat jelas antara saldo awal dan saldo akhir untuk setiap komponen ekuitas, yakni laba ditahan, akumulasi penghasilan komprehensif lain, dan modal saham biasa. Secara total, ekuitas perusahaan juga meningkat dari 410.000 euro menjadi 540.000 euro. Lalu di sini juga bisa kita lihat bahwa laba bersihnya terjadi penambahan sebesar 110.000 euro. Pada laba ditahan menunjukkan profitabilitas operasional yang berhasil meningkatkan nilai ekuitas perusahaan. Lalu untuk dividen, terjadi pembayaran dividen sebesar 10.000 euro, mengurangi saldo laba ditahan yang mencerminkan distribusi keuntungan kepada pemegang saham. Lalu untuk laba komprehensif lain, keuntungan belum terrealisasi sebesar 30.000 euro. Nah, uang 30 euro tersebut masuk ke dalam akumulasi penghasilan komprehensif lain, yang dimana dia menaikkan saldo akun tersebut dari 60.000 euro menjadi 90.000. Kalau untuk modal saham tidak ada perubahan, di mana dia tetap stabil di angka 300.000 euro. Cukup sekian dari kelompok kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perbuatan maupun kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.